Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya udah yuk, gak usah lama-lama, kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan nama Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, umat Islam telah membuat jalan baru bagi kehidupan, akal, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kecintaan para khalifah kepada ilmu pengetahuan sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Bahkan rakyatnya pun sangat berminat dan memiliki peranan penting. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah sangat menekankan pembinaan pada peradaban dan kebudayaan Islam. Dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Di samping bidang ekonomi, juga pada bidang ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga sangat disegani dan dihormati oleh negara-negara lain, dan beliau juga dijuluki sebagai penguasa terbesar di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai biografi singkat Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan pada bulan Februari tahun 763 Masehi di Rai. Ayahnya bernama Al-Mahdi bin Abu Ja'far al-Mansur, khalifah ketiga dari Bani Abbasiyah. Ibunya bernama Khaizuron, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh Al-Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid ini memperoleh pendidikan di istana, baik pendidikan agama maupun ilmu pemerintahan. Nah, karena kecerdasannya, walaupun masih di usia muda, Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga sudah terlibat dalam urusan pemerintahan ayahnya. Beliau pun juga mendapatkan pendidikan ketentaraan. Pada masa pemerintahan ayahnya, Harun ar-Rasyid dipercayakan 2 kali memimpin ekspedisi militer untuk menyerang Bizantium sampai pantai Bosporus. Beliau didampingi oleh para pejabat tinggi dan jenderal veteran. Sebelum menjadi khalifah, beliau juga pernah memegang jabatan sebagai gubernur selama 2 kali, yaitu di As-Saifah dan di Maghribi. Nah, setelah sempat 2 kali menjabat sebagai gubernur, ayahnya yakni Khalifah Al-Mahdi mengukuhkannya sebagai putra mahkota untuk menjadi khalifah sesudah saudaranya yakni Khalifah Al-Hadi. Dan setelah pengukuhannya 4 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 14 September 786 Masehi, Harun ar-Rasyid memproklamasikan menjadi khalifah untuk menggantikan saudaranya yang telah wafat. Setelah menduduki tahta kekhalifahan, beliau pun mengangkat Yahya bin Khalid sebagai wazir atau perdana menteri untuk menjalankan roda pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Pribadi dan akhlak Khalifah Harun ar-Rasyid diantaranya yaitu suka bercengkrama. Beliau juga adalah seorang yang alim dan sangat dimuliakan. Beliau berselang-seling menunaikan ibadah haji dan turun ke medan perang dari tahun ke tahun. Beliau bersembahyang 100 rakaat setiap hari dan pergi menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Beliau juga menyukai syair dan penyairnya, serta gemar tokoh-tokoh sastra dan juga fikih. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ini, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan keadilan beliau serahkan kepada yang lainnya. Dalam urusan masyarakat papan atas, sang khalifah adalah pemimpin yang aktif dari segalanya. Keluarga khalifah sendiri juga menempati tempat pertama dalam penerimaan. Demikian pula dalam menyalurkan kekayaan sebagai pengayom bagi seni, kemewahan, dan ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid sering keluar meninggalkan istana, menjelajahi jalan-jalan di kota Baghdad untuk memberikan keadilan dan meringankan penderitaan rakyatnya. Sering juga beliau mengunjungi wilayah jajahannya untuk melenyapkan hukum rimba dan untuk mengetahui keadaan rakyatnya, meninjau langsung perbatasan dan tidak pernah menghindarkan diri dari kesukaran dan tugas-tugas pemerintahan. Nah,
Pembahasan yang selanjutnya mengenai kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahannya. Berangkat dari sikap ingin mensejahterakan rakyat, maka apapun beliau berikan. Keadaan aman beliau berikan sehingga membuat para pedagang, saudagar, kaum terpelajar dan jamaah dapat melakukan perjalanan di seluruh wilayah kerajaannya yang sangat besar. Masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, toko obat, jembatan, dan yang dibangunnya memperlihatkan hasratnya yang besar bagi kesejahteraan rakyatnya. Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara, Khalifah Harun ar-Rasyid memajukan perekonomian, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan sektor-sektor ini menjadikan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia. Pada saat itu, banyak terjadi pertukaran barang serta valuta dari berbagai penjuru. Dengan demikian, negara banyak memperoleh pendapatan dari kegiatan perdagangan tersebut lewat sektor pajak sehingga negara mampu membiayai pembangunan sektor-sektor lain. Gedung-gedung yang megah, sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, juga sarana perdagangan mulai dibangun di kota Baghdad. Tidak lupa, beliau juga membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Negara mampu memberikan gaji yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan. Di samping pembangunan untuk masyarakat, juga didirikan beberapa istana yang mencerminkan kemewahan waktu itu, yaitu salah satunya Istana Al-Khuldi. Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Harun ar-Rasyid memperbesar Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Khalifah Al-Mansur. Para menteri dan anggota istana yang berbakat, terutama keluarga Barmak, saling berlomba membantu ilmu pengetahuan dan kesenian, membuat Baghdad menjadi pusat yang menarik orang-orang terpelajar dari seluruh dunia. Salah satu perkara penting yang menjadikan Khalifah Harun ar-Rasyid ini begitu masyhur ialah naungannya atas ilmu dengan mendirikan Baitul Hikmah yang merupakan suatu kebudayaan dan pikiran yang cemerlang ketika itu yang telah merintis jalan ke arah kebangkitan Eropa. Kemudian di bidang kesusastraan yang telah menjadikan Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi khalifah yang termasyhur dan terkenal ialah melalui buku 1001 Malamnya. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia. Di bidang hubungan luar negeri, Khalifah Harun ar-Rasyid telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di timur dan barat. Beliaulah khalifah pertama yang menerima para duta besar di istananya, seperti duta besar yang diutus Kaisar Cina dan penguasa Perancis. Kepada penguasa Perancis, ia memberikan sebuah jam yang untuk masyarakat barat ketika itu masih merupakan barang yang aneh. Nah, yang selanjutnya mengenai wafatnya sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada perjalanan untuk menumpas kaum pemberontak di Khurasan, Khalifah Harun ar-Rasyid tertimpa penyakit dan terpaksa berhenti bersama rombongan di desa Sanabad di dekat Tus. Dan di tempat ini pula beliau meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 4 Jumadil Tsani sekitar tahun 809 Masehi. Khalifah Harun ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah selama 23 tahun lebih 6 bulan. Tentunya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ini sangat terbekas oleh kaum muslimin hingga saat ini karena sudah memajukan peradaban Islam hingga pesatnya ke seluruh dunia. Dan bahkan beliau juga disejajarkan dengan raja-raja dan penguasa terbesar di dunia. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perjalanan hidup dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Mungkin teman-teman kalian atau saudara kalian ada yang membutuhkan informasi mengenai Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.